Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Oke, Mas Megi, silahkan dipimpin doanya. Dulu siap. Oke. Tangan dilipat. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok nggak semangat? Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Oke, sudah sarapan belum? Ibu tanya. Sudah. Oh, alhamdulillah. Semangat. Semangat. Sekarang ibu absen dulu ya. Ahmad Trifansa. Oke. Alisa Kaila Nadira. Oke, ada ya. Amelia Febianti. Ya. Amzar Rahmani. Asifa Ul Husna. Akila Naufalin Bangkis. Bagas Saputra. Oke, Bagas. Kalista Agnia Farisa. Fitria Asifa Hairun Nisa. Hasna Nabila Aplia. Oke. Muhammad Febri Rianta. Hadir Bu, gitu Pak. Cuman gini aja. Semangat ya. Muhammad Febri, oh sudah ya tadi. Nasya Razita Putri. Naila Hairun Nisa. Ya. Silva Aryani Dharma. Zulka Megi Kurniawan. Oke. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini dalam keadaan apa? Sehat ya. Baiklah, sekarang kita berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Bajunya yang masih keluar, tolong dimasukkan. Siapa yang tidak pakai kaos kaki? Pakai semua ya. Oke, pinter. Pakai sepatu semua? Pakai. Tempatnya sudah bersih belum? Ada sampah tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada sampah berarti tempat kita ini dalam keadaan bersih. Sekarang tapo semangat. Tapo 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi dari ibadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bersih. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tetap
masih berdiri untuk menanamkan nilai nasionalisme yang ada pada diri kita agar kita lebih cinta lagi kepada negara kita. Negara kita negara apa? Negara Indonesia. Marilah kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Ya, sekarang siapkan dulu bukunya, penanya, ya silahkan dikeluarkan. Ibu izin dulu menutup pintu ya, biar tidak silau. Ya, bukunya dikeluarkan. Sudah semua? Sekarang kalau sudah Ibu mau bertanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? IPAS ya. IPAS-nya tentang masih ada yang ingat? Siklus hidup makhluk hidup. Yang kita kemarin pelajari yaitu tentang ayam. Bagaimana ayam itu menjadi dewasa dari telur, berubah kemudian menetas lalu menjadi anak ayam. Nah, selanjutnya setelah menjadi anak ayam, dia akan menjadi ayam dewasa ya. Berarti sudah paham ya pelajaran minggu lalu? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Sekarang Ibu tanya, apa sih sebenarnya metamorfosis? Ada yang tahu? Oke, sip. Ya, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk dari tubuh makhluk hidup. Coba saat melihat seekor kupu-kupu, pernahkah kamu membayangkan, ya? Kita kira-kira perjalanan panjang dari telur sampai menuju kupu-kupu dewasa itu pernah nggak terbayangkan di kalian? Nah, ya. Berarti sudah pernah membayangkan ya, menjadi seekor kupu-kupu itu adalah proses yang sangat panjang. Jika kamu memilih ingin menjadi hewan apa pada saat mengalami metamorfosis? Aku ingin menjadi mau jadi apa, Mbak? Kupu-kupu biar apa? Biar bisa terbang melihat keindahan yang ada di bumi atau di alam kita. Bagaimana metamorfosis kupu-kupu?
Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu akan menjelaskan bagaimana metamorfosis, lalu apa saja tahapan-tahapannya ya, membedakan mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna, membandingkan tahapan dari dua jenis hewan yang berbeda. Oke? Ya. Sekarang dilihat Ibu di depan ya. Lagi nanti. Oke, kita lihat di sini. Ada siapakah itu? Ada narasi atau bacaan, ya. Mari kita baca bersama-sama dulu. Coba Ibu minta kelompok barisan sini coba baca yang atas ini, Nak. Banu lihat sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan hidupnya. Yuk kita bantu cari seperti apa yang betul hidupnya. Ya, Banu lihat sepertinya ulat ini tersesat. Ya, terus lalu yang ini, nah, yang bagian sini, barisan sini, ya, baca. Hidupnya ulat ini adalah kupu-kupu lain. Kata Banu, induknya ulat adalah kupu-kupu. Ayo, barisan sini silakan dibaca yang bawah. Kita begitu, kupu-kupunya ada berbeda. Nah, ya bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja berbeda. Hewan apa? Kasih yang ada di gambar ini hewan apa coba? Ulat. Jadi kata Banu, ulat ini adalah anak dari atau mempunyai indukan yang bernama kupu-kupu. Ini adalah tahapan-tahapan perubahan bentuk tubuh kupu-kupu. Ya, paham berarti ya? Oke. Sekarang perhatikan yang Ibu tampilkan. Nah, di sini ada apa ini? Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Akan kita bahas apa sih metamorfosis tadi? Metamorfosis merupakan proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung, misalkan kupu-kupu nih langsung jadi kupu-kupu, enggak bakal bisa karena dia mempunyai fase-fase atau tahapan-tahapan perubahan bentuk tubuh makhluknya, ya. Perubahan ini biasanya melibatkan dari bentuk, ya, ukuran dan fungsi tubuhnya. Hewan juga sama seperti kita, mempunyai fungsi tubuh. Oke, metamorfosis terbagi menjadi yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya metamorfosis sempurna ada kupu, ada nyamuk, kumbang, sama kata. Lalu metamorfosis tidak sempurna ada apa saja? Jangkrik, belalang, kapok. Ini adalah merupakan sebagian contoh dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekarang metamorfosis kita ambil satu saja ya. Kan tadi contohnya banyak tuh ya. Kupu-kupu dan sebagainya. Kita ambil satu saja. Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk yang sangat berbeda dari awal hingga dewasa. Metamorfosis kupu-kupu itu mempunyai 4 tahapan. Yang pertama ada telur, yang kedua ada ulat, yang ketiga ada kepala, dan yang keempat ada kupu-kupu. Ya, kita bahas pertama dulu. Telur. Kupu-kupu betina yang kupu-kupu sudah dewasa itu ya, dia akan meletakkan telur-telurnya di permukaan daun. Tahu permukaan daun tidak? Atas daun. Telur kecil
dan bulat. Setelah beberapa hari, telur menetas menjadi ulat kecil. Pernah melihat ulat yang ada di atas daun? Nah, ya, yang siap memulai pertumbuhan. Jadi dimulai dari telur. Nah, kupu-kupu itu ya, dia tidak akan sembarangan meletakkan telur-telurnya. Tidak, misalkan di daun kering, di daun yang rimbun, belum tentu dia mau meletakkan telur-telurnya. Dia mencari telur yang paling aman, lalu barulah dia menetaskan telur-telurnya di atas daun. Oke. Lalu yang kedua, larva atau ulat. Bahasa lain dari ulat itu apa? Larva. Setelah ditetaskan atau setelah menetas, ulat akan mulai makan daun. Pernah pada saat lagi main di halaman melihat ulat makan daun, pernah? Nah, dia akan makan dengan sangat rakus atau banyak, nggak berhenti-henti, dia makan aja terus kerjaannya ya. Tujuannya untuk apa? Mengumpulkan energi sebagai bentuk persiapannya pada tahap selanjutnya. Ulat tumbuh cepat dan berganti kulit beberapa kali. Ya, ini merupakan tahap pertumbuhan tubuh menjadi kepompong. Bahasa lain kepompong yaitu pupa, ya. Pada fase ini, kupu-kupu akan berhenti bergerak atau membungkus. Salah, maksud ibu ulat ya. Ulat akan berhenti bergerak mencari makan, membungkus dirinya menjadi kepompong. Biasanya ada tuh di pohon, terus di daun ya. Dia akan bergelantungan seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Nah, di batang pohon dia akan bergelantungan. Itulah yang dinamakan dengan pupa atau kepompong. Setelah itu, ulat akan membentuk cangkang keras dan tidak bergerak yang akan melindunginya selama beberapa waktu. Di dalam kepompong, tubuh ulat mengalami perubahan besar. Makanya dia tadi kan makan banyak tuh. Biar dia mengumpulkan energi, biar bisa bertumbuh dengan besar menjadi kupu-kupu. Nah, proses tadi itu dinamakan apa? Metamorfosis. Nah, jadilah kupu-kupu yang cantik. Tidak kupu-kupunya? Cantik. Kupu-kupu keluar dari pupa atau kepompong dengan mengepakkan sayap lembutnya. Enggak langsung dia bisa terbang tinggi, tetapi dia hanya mengepakkan pelan-pelan. Sayap akan mengering, jadi kan masih basah tuh karena bungkus di pupa atau di kepompong. Nah, setelah mengering, dia mengembangkan sayapnya. Setelah itu dia bisa terbang bebas mencari makanan dan berkembang biak lagi. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada? Paham berarti ya? Ada juga nih fakta menarik tentang kupu-kupu. Yang pertama, sayap kupu-kupu berwarna-warni. Pernah tidak menemuin kupu-kupu yang hanya satu warna? Tidak, pasti bercampur ya warnanya. Misalkan kuning, dia ada warna putih-putih, hitam, ada warna hijaunya, ya. Terus kupu-kupu menyukai bunga karena nektarnya bunga itu kan manis, sehingga dia hinggap. Itulah menjadi saat melakukan penyerbukan. Lalu usia hidup kupu-kupu biasanya pendek, tidak pernah sampai 1 tahun, nggak pernah. Kupu-kupu itu hanya beberapa minggu hidupnya, ya. Ya, terus kita lanjut yang kedua. Salah satu contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Dimana kalau metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuk yang tidak melalui fase pupa atau tidak menjadi kepompong, ya. Tetapi nimfa yang tumbuh akan terus berganti kulit
hingga mencapai bentuk dewasa yang memiliki sayap dan organ reproduksi yang matang. Kalau metamorfosis sempurna tadi ada berapa tahapan? 4. Kalau yang tidak sempurna ada berapa sekarang? 3. Pasti dimulai dari telur. Nah, yang kedua nimfa. Yang ketiga ada imago. Kita bahas di telur dulu. Telur dimulai ketika belalang betina yang sudah dewasa, yang sudah dibuahi sama belalang laki-laki ya, meletakkan telur-telurnya itu di tanah ya, di dedaunan atau di batang pohon. Pernah ada yang melihat di pohon itu ada yang seperti ini? Pernah? Dia bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Maksud ibu keras atau lembut? Lembut tapi hampir keras, susah dia apa? Dihancurkan ya. Lalu yang kedua ada nimfa. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa memiliki tubuh yang mirip dengan belalang dewasa, namun belum memiliki sayap. Jadi nggak ada sayap, cuma ada kaki belakang ya, kaki depan dan apa yang ini namanya? Antena ya. Lalu nimfa ini organ reproduksinya atau organ di dalam tubuhnya itu belum matang. Jadi nimfa akan terus tumbuh dan mengalami proses ganti kulit beberapa kali. Selama tahapan ini, bulu sayap akan mulai berkembang dan nimfa akan memakan tumbuhan. Nimfa juga makan tumbuhan, daun, ya. Kadang-kadang itu terbang ke bunga, daun bunga, ya. Terus imago yang ketiga. Setelah melalui tahap nimfa, belalang akan menjadi dewasa. Mempunyai apa ini? Sayap yang sempurna untuk terbang. Dan bedanya nimfa sama imago atau belalang, itu sistem reproduksi yang ada di dalam tubuhnya itu sudah matang. Sehingga belalang dewasa kemudian akan mencari pasangan. Nah, siapa yang udah pacaran sekarang ibu tanya? Pinter kalau kayak gitu ya. Belalang dewasa, belalang aja udah dewasa ya, baru mengenal lawan jenis. Belalang akan mencari pasangan lawan jenisnya untuk melanjutkan siklus kehidupan, yaitu kembali menjadi telur. Lanjut sekarang fakta unik tentang metamorfosis belalang. Belalang memiliki 5 mata. 5 matanya tuh banyak ya, 5 mata loh. 2 mata majemuk besar, nah yang besar ini ya, dan 3 mata sederhana yang kecil. Tidak memiliki telinga. Ada nggak belalang telinga? Nggak ada. Adanya apa ini? Antena. Tidak memiliki telinga. Lalu mampu melompat hingga 20 kali. Dia mampu melompat ya. 20 kali panjang dari tubuhnya. Berkat bantuan siapa? Kaki belakang belalang yang kuat. Lalu belalang juga menghasilkan suara dengan menggesekkan kaki sayap. Jadi dia menggerakkan kaki sayapnya ini. Pernah mendengarkan belalang lagi ini? Gimana? Bunyinya gimana? Sik sik sik. Ya, seperti itu ya. Ya, sudah paham? Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Sekarang agar lebih paham lagi, ya, silahkan tonton video yang akan Ibu tayangkan. Saya yang sangat indah. Ini juga
melihat kepompong yang bergelantungan di sebuah rangkai pohon. Siapa nama anaknya? Lili. Setelah beberapa hari, Lili kembali untuk melihat kepompong tersebut. Ternyata kepompongnya sudah berubah. Dari kepompong tersebut keluarlah kupu-kupu dengan sayap yang selalu tidak. Berdasarkan pengalaman yang dilihat, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Nah, kira-kira kupu-kupu lahir dari kepompong? Karena kepompong merupakan salah satu tahap dari siklus kupu-kupu. Nah, katanya tadi bukan, karena kepompong merupakan tahapan dari siklus perkembangan atau pertumbuhan. Perhatikan lagi, Nak. Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Siklus hidup pada kupu-kupu disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri dari metamorfosis sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan ciri dari metamorfosis tidak sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Contoh metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Dia mati ya videonya, nanti Bu bakal tanya ya. Dia mati lagi. Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah dikeluarkan dari induknya, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat akan menjadi makanan berupa dedaunan. Ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah waktunya, pupa atau kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur dan siklus hidup akan dimulai kembali. Metamorfosis lebar. Metamorfosis lebar dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Dari larva akan berubah menjadi pupa. Setelah pupa akan berubah menjadi lebah dewasa. Lebah dewasa akan bertelur. Dari telur ini akan dimulai siklus lebah kembali. Metamorfosis nyamuk. Metamorfosis nyamuk juga dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi larva. Dari larva ini akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan bertelur. Dan dari telur ini, siklus hidup nyamuk akan dimulai kembali. Yang selanjutnya adalah metamorfosis lalat. Metamorfosis lalat dimulai dari telur. Telur lalat akan berubah menjadi larva. Dari larva akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur. Dan siklus hidup lalat akan dimulai kembali. Metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah jamur, jangkrik, belalang, dan kecoa. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi nimfa. Nimfa ini merupakan binatang muda. Nimfa memiliki sayap. Nimfa akan berubah menjadi abu atau belalang dewasa.
Belalak dewasa akan bertelur, lalu siklus belalak akan mulai kembali. Metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau kecoa muda. Kecoa muda akan berkembang menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa akan bertelur kembali. Telur ini akan memulai siklusnya kembali. Metamorfosis jantik. Metamorfosis jantik dimulai dari telur. Telur akan berubah. Ayo diperhatikan ya. Nanti ibu kasih pertanyaan nanti, nggak bisa jawab nanti kalau nggak ngamatin videonya, ya. Diamatin dulu videonya. Dari telur ini akan dimulai siklus hidup jantik kembali. Metamorfosis capung. Metamorfosis capung juga dimulai dari telur. Telur akan berkembang menjadi nimfa atau capung muda. Kenapa Mbak Amel? Berkembang menjadi capung dewasa. Capung dewasa akan bertelur. Lalu siklus hidup capung akan dimulai kembali. Hari ini kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tetap jaga kesehatanmu ya anak-anak. Jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah. Oke, tadi dari video yang sudah ibu tayangkan. Sekarang ceritakan lagi. Dari isi videonya tuh tentang apa sekarang? Metamorfosis sempurna dan tidak. Contoh metamorfosis sempurna, coba ibu tanya. Kupu-kupu, kata Mbak Silva kupu-kupu. Terus apa Mbak Silva? Lalat. Apa? Siapa? Lebah. Lalu nyamuk. Oke, kalau yang tidak sempurna, ayo. Capung. Terus jangkrik, belalang, kecoa. Berarti sudah paham ya, sudah bisa membedakan mana metamorfosis yang sempurna dan contoh hewannya ya. Mana metamorfosis tidak sempurna, sudah bisa membandingkan antara yang sempurna dan tidak sempurna. Sekarang sudah paham apa belum? Sudah ibu jelaskan tadi ada narasi atau bacaan, ya kan? Yang kedua, tadi sudah ibu jelaskan, lalu sudah menonton video juga. Sudah paham atau belum? Sudah benar? Benar sudah? Yang dari sana sudah benar? Nah, kalau sudah semua, sudah paham semua ibu bagi kelompok ya. Oke, di sini kelompok 1 ya. Yang tengah ini kelompok 2. Yang pinggir sini kelompok 3. Nanti ibu akan bagikan lembar kerja. Ya. Lembar kerja ini sebelumnya ibu jelaskan dulu. Halo, kelompok 3 perhatikan. Ya, lihat ke depan. Di lembar kerja ini merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dari proses pertumbuhan atau perubahan bentuk makhluk hidup. Ibu ambil yang pertama yaitu contohnya kupu-kupu. Sempurna atau tidak sempurna kupu-kupu? Oke. Yang kedua ibu ambil contoh belalang. Kira-kira sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Yang sempurna tadi ada berapa fase tahapan? 4. Yang tidak sempurna ada berapa tahapan? 3. Oh, sudah pinter ya. Oke. Berarti kalau sudah paham betul, nanti pada saat mengerjakan lembar kerja sudah tidak bingung lagi ya. Ini Bu bagikan. Nah, tulis nama kelompoknya dulu. Kalau kelompok 1 tulis kelompok 1. Kelompok 2 juga sama. Ini di sini guntingnya, ini lemnya ya. Nanti ada yang gunting, ada yang ngelem ya. Ini nah ini lemnya di sini ya.
Ini juga, ya. Nah, ingat ya, nanti pada saat menggunting, gunting dulu garis yang putus-putus ini, lalu yang di kotak kecilnya ini baru digunting. Pakai lemnya jangan kebanyakan, nanti basah kertasnya nanti sobek, ya. Oke, kelompok 2, ya, digunting nanti ya garis putus-putusnya ya. Lalu kotak yang ada garis putus-putus di kotak, itu digunting, yang rapi, nanti ditempel ya. Ayo kelompok 3 juga sama ya, digunting dulu ya. Nanti barengan, kenapa ini? Halo? Nah, barengan ada yang gunting, Mbak Nasya gunting, nanti nempel. Siapa namanya? Mas Bagas ya? Mas Bagas yang nempel. Nanti gantian, yang satunya ini Mbak Nisa sama Mbak Sipa yang nempel ya. Oke, sekarang jangan lupa dibuat ya nama kelompoknya tadi. Iya, iya digunting. Kelasnya juga jangan lupa diisi ya. Ya pelan-pelan ya, nanti kena tangan takutnya ya. Seperti itu. Ya, pelan-pelan. Nah, silakan ditempel dulu. Mas Febri yang nempel, Mbak Silpa yang gunting ya. Ya, Mas Febri sama Mas Amzar. Sini. Seperti itu ya, begitu ya, begitu. Ingat tahapannya jangan sampai tertukar. Ya. Jangan sampai tertukar ya. Nah, ya. Ayo, ini udah digunting semua. Ini gunting lagi. Ingat, Nimpa nomor berapa Nimpa? Ya, Nimpa nomor berapa Nimpa? Ayo. Kalau sudah nanti ibu pinjam guntingnya ya. Untuk kelompok sebelah ya. Sudah semua digunting ini? Sudah. Ibu pinjam boleh? Boleh. Ini Mas Ipan digunting ya, Mas Ipan ya. Ayo, kenapa? Ini nomor berapa ini tadi? 4. Nomor satunya apa? Ini dilem dulu nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Iya digunting. Di garisnya ini gunting. Nah, bisa nggak? Sini ibu bantu sini. Ya, ibu bantu nanti takutnya kena tangan. Nah, gini. Diteruskan Mas Megi. Nah, begitu ya Mas Megi ya. Oke, sudah. Oh, bentar lagi. Oke. Iya gitu. Oh, set. Satu lagi ya yang belum ya. Kelompok 3 sudah. Bu, ada satu lagi Bu. Oke. Kalau sudah ibu boleh minjem guntingnya, ya. Kelompok 1 belum selesai soalnya. Dikit aja, nanti basah itu. Nah, coba diperhatikan lagi tempelannya udah bener apa belum? Ya, kelompok 3. Ini, nah ini ada pinjaman gunting, minjem sama kelompok 3 nggak apa-apa, ya. Yang nomor 3 apa tahapan nomor 3? Jadi apa dia? Kepompong. Apa? Sampahnya, sisa potongan kertasnya dikumpulkan ya. Jangan dibuang sembarangan. Ya nanti yang sudah duduk dulu yang rapi. Kita tunggu kelompok 2 sama kelompok 1. Nah ini Mas Megi digunting kelilingnya Mas Megi. Satu lagi. Tahap nomor 2 itu kok ketinggalan? Sudah digunting?
Sudah. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Sudah bisa ya? Kebanyakan muridnya kamu nggak apa-apa. Jangan ditumpuk ya. Nanti takutnya nempel dia. Ini apa namanya? Limfa. Oke, sudah hafal ya. Ayo Mas Febri ditempel sama Mbak Silva. Kasih dulu lemnya. Ya sudah itu. Nah, ini Mbak Silva digunting Mbak Silva. Nih, Mas Amzar, ditempel itu Mas Amzar. Itu tahapan nomor berapa Mas Amzar? Nomor berapa? 1. Oke. Iya, kenapa sayang? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Nimpa nomor berapa tadi? Telur nimpa. Nimpa nomor 2. Mana nomor 2-nya? Oke, di situ. Ayo, silahkan Mas Ipan dikasih lem dulu. Yang 2 dulu. 2 dulu. Kelompok 1 sudah? Tinggal 1. Kelompok 2. Oh, masih menempel. Kelompok 3 sudah? Nanti dulu ya. Sudah. Oke. Sudah semua? Sekarang kelompok 3 maju duluan. Ayo, maju ke sini. Yo, maju di sini kelompok 3. Yo, perkenalkan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Fitri Asyifa Kairunisha. Nama saya Asyifa Ul Husna. Nama saya Nasyara Sita Putri. Nama saya Naila Khairunisa. Nama saya Bagas Saputra. Oke, dari kelompok mana? Kelompok 3. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok 1 dan kelompok 2. Perhatikan ya. Hasilnya apa? Kupu-kupu. Tahap pertama apa? Telur. Tahap kedua? Ulat. Tahap ketiga? Tahap keempat? Kupu-kupu. Sudah benar apa belum? Benar. Penampakannya sudah bagus? Bagus. Lanjut. Sekarang belalang. Tahap pertama telur. Kedua? Nimfa. Yang ketiga? Imago. Sudah benar belum? Sudah. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali ya. Kelompok 1. Ayo maju. Nah, kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sufariani Dharma. Nama saya Amelia Pepianti. Nama saya Alisa Kailana Cida. Yang ini? Susianto. Febri. Ini? Amjar Rahmani. Amzar. Oke, sekarang jelaskan dari hasil diskusimu yang bagian apa nih? Kupu-kupu. Tahapannya mulai dari 1 apa? Telur. Yang nomor 2? Ulat. Yang nomor 3? Pupa. Yang nomor 4? Kupu-kupu. Kira-kira kelompok 2 dan 3 benar apa salah? Benar. Penempelannya sudah bagus? Kasih jempol kalau bagus. Oke. Sekarang yang kedua, metamorfosis belalang. Dimulai dari apa? Telur. Yang kedua? Nimfa. Yang ketiga? Imago. Ya. Betul apa salah? Oke. Kasih tepuk tangan. Oke. Silakan. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Ayo kelompok 2 ya. Sini nak. Beres. Oke. Perkenalkan namanya siapa? Awas. Nah, maju sedikit sayang. Maju sedikit. Perkenalkan namanya siapa?
Perkenalkan, nama saya Akila Novalin Balkis. Ya. Calista Aiknia Farisa. Ya, ini siapa namanya? Hasna. Ini Ahmad Rifansyah. Ahmad Rifansyah. Zulka Megi Kurniawan. Oke, Zulka. Sekarang jelaskan tahapan metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama apa? Telur. Yang kedua ulat. Yang ketiga pupa. Yang keempat Kupu-kupu. kupu-kupu. Betul apa tidak? Kelompok 1, kelompok 3? Betul. Sudah rapi kan? Sudah. Oke, yang kedua sekarang metamorfosis apa, Mbak? Belalang. Yang pertama tahapnya apa? Telur. Telur. Yang kedua Nimfa. nimfa. Yang ketiga Imago. imago. Betul apa salah penempelannya? Sudah rapi kah? Sudah. Kasih jempol sekarang. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali, Mbak, Mas, ya. Sudah semua paham ya? Tahapan-tahapannya sudah paham semua? Sudah. Sekarang ya, kita berdiri dulu. Semuanya berdiri. Kita mau ice breaking dulu. Ya. Ayo bergerak semua. Tangan diputar, tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, berputar. Tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo ke atas. Ke bawah. Diputar-putar, 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 diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan. Sudah semangat ya? Semangat lagi tidak? Semangat? Semangat. Sekarang silakan duduk yang rapi. Dari pelajaran tadi ya, kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan tidak. Kita sudah mengetahui apa sih metamorfosis itu, ya kan? Ya, metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Metamorfosis sempurna itu ada apa? Contohnya satu aja. Kupu-kupu.
Terus yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Belangan, jangkrik, terus kecoa. Ya, sudah paham semuanya ya? Ya, sudah paham kan? Sekarang, kalau sudah paham, marilah sama-sama kita refleksikan dulu ya. Di sini Ibu ada lembar refleksi ya. Jangan lupa nanti dikasih nama ya. Ibu bagikan ya. Dikasih nama. Ini tentang pelajaran tadi nak ya. Kalau bisa menjawab berarti memang sudah paham betul dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu yakin semuanya sudah paham ya. Jangan lupa dikasih namanya sayang ya. Ini nak. Ini. Oke. Kasih nama ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang kedua soalnya apa? Metamorfosis terbagi menjadi dua. Apa itu? Tadi sudah kan ya? Yang ketiga, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Oke. Siapa yang sudah angkat tangan maju ke depan? Ya, nomor 2-nya. Pasti bisa, Ibu yakin semuanya udah pintar. Pokoknya udah bisa semua ya. Sudah paham. Sudah. Oke, boleh Mbak. Siapa namanya? Mbak Sipa. Mbak Sipa, kumpulkan di depan dulu ya. Oke. Nanti ya, nanti membacakannya nanti. Oke, boleh Ibu terima ya. Kalau teman-temannya sudah selesai, baru nanti Mbak Silpa yang membacakan. Ayo, Mbak Silpa, sudah? Oke, siapa lagi yang sudah? Mas sudah? Mas Anwar sudah? Oh, belum. Sudah, oke. Wah, sudah paham pasti, Ibu yakin. Ayo. Sudah? Mbak Kila. Mas Meki sudah belum? Sudah, sini. Oke. Sudah? Oke, sip. Udah dikasih namanya ya? Oke, Mas Febri? Belum, Mas Febrinya. Ya, udah Mas, itu nomor 2, lanjut. Udah ya. Mas Bagas juga sudah ya. Sudah? Oke. Boleh di sininya saja, Mbak. Ya. Oke, Mas Ipan. Ibu ambil perwakilan satu kelompok 1 ya. Apa satu saja? Satu saja ya. Untuk Ibu yakin jawabannya pasti hampir sama semua. Ya. Sebelahnya sini aja, Mbak. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ayo, tinggal Mas Megi yang belum. Semangat Mas Megi. Ayo Mas Megi, apa nomor 3? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Apa jawaban Mas Megi? Ayo.
Oke, sudah Mas Megi? Ibu ambil ya, saya terima ya. Oke, semuanya sudah. Sekarang Ibu minta satu. Ini Asyifaul Husna. Ayo maju. Ibu minta satu untuk membacakan jawabannya. Yang nomor satu, soalnya apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Perubahan tubuh makhluk hidup. Ya, perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Sama enggak jawabannya? Sama. Oke, nomor dua. Sempurna dan tidak sempurna. Oh, metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis dan Tidak sempurna. sama jawabannya. Sama. Oke, nomor tiga. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak. Iya, karena ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Oh, ini kan udah ada nama kamu, nggak apa-apa. Ya, nggak lengkap aja namanya. Sudah? Semuanya? Sekarang kita simpulkan hasil dari pelajaran kita. Ayo, coba dari kelompok 1. Kita belajar apa aja sih? Siapa yang mau? Mbak Silpa. Ayo, berdiri Mbak Silpa. Kita belajar apa aja hari ini? Oke, kata Mbak Silpa, perwakilan dari kelompok 1, kita sudah belajar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kelompok 2, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Ayo, kita belajar apa aja tadi? Oke, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna juga. Kelompok 3, ayo, siapa yang mau mewakili? Ayo, kita belajar apa aja sih sebenarnya? Metamorfosis. Jadi, metamorfosis ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan metamorfosis. Lalu contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, tepuk tangan semua untuk kita. Ya, sudah paham, sudah pinter semua ya. Teruslah belajar. Jangan pernah lupa sama belajar. Karena sampai sepanjang hayat kita ini harus belajar. Setiap hari itu ada saja pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi dalam tubuh kita. Dari diri kita ini kita tingkatkan terus. Jangan lemah, jangan lengah. Nanti aku udah pintar nggak usah belajar. Jangan loh ya. Karena apa? Bisa jadi teman kita yang misalkan belum terlalu pintar. Kamu sudah menyerah, saya sudah pintar nggak perlu belajar. Yang ini tadi, yang nggak pintar dia terus belajar. Akhirnya apa? Kita ketinggalan. Jadi jangan pernah lupa atau jangan pernah merasa saya ini sudah hebat. Oke? Tetaplah belajar. Oke. Sekarang kalau sudah ya, Ibu mempunyai asesmen. Asesmen ini apa sih, Bu? Asesmen itu penilaian pada akhir belajar. Ya. Iya, asesmen sumatif. Ya. Kasih namanya ya sayang ya di atasnya. Dibaca betul-betul ya. Waktunya lumayan panjang, jadi dibaca betul-betul soalnya. Jangan langsung jawab ya. Dikasih nama dulu ya. Kasih nama yang di atasnya ya. Oke. Dinamakan manfaat untuk mata siklus makhluk hidup. Bentar, baru dibagiin kok udah toh. Dibaca lagi dulu. Ya, betul apa enggak jawabannya? Ya, dibaca lagi.
Dibaca lagi ya. Apakah semua mengalami? Sudah. Oke, nanti dulu. Nanti kita tunggu temannya yang belum. Nanti baru dibagi, dikumpulkan sama ibu. Oke. Selesai semua? Kelompok 3 selesai? Jadikan satu sayang, jadikan satu di sini. Ya, kelompok 2 juga jadikan satu. Sini. Oke. Kelompok 3. Hah? Kenapa? Ada apa? Enggak ada. Sudah dibuat nama Mbak Amel udah. Oke. Sudah. Dari asesmen ini Ibu lihat ya, sudah betul semua. Banyak yang sudah betul semua ya. Dari apa yang dinamakan perubahan bentuk pada siklus makhluk hidup? Apa? Metamorfosis. Terus yang kedua apa? Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? C. Apa nama lain dari kepompong dalam metamorfosis tersebut? Rupa. Berapa jumlah fase pertumbuhan yang dialami hewan pada metamorfosis sempurna? Berapa jumlah fase pertumbuhan yang dialami hewan pada metamorfosis tidak sempurna? Oh, sudah pintar semua. Tepuk tangan. Mas, nah, duduknya yang baik. Nanti kalau kejengkang, nanti masnya yang sakit. Oke? Semuanya berdiri dulu. Berdiri lagi. Kan tadi habis mikir. Pusing? Pusing enggak? Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat kita nyanyi dulu. Ya? Ada gambar apa ini? Oh, bentar. Bentar ya, Ibu betulin dulu ini. Suka sekali dia ini menghilang ya. Oke. Kita ulangi satu kali lagi ya, biar semangat semua. Siap? Siap. Oke. Boleh sambil joget, gerakkan badannya ya. Digerak-gerakkan badannya nggak apa-apa. Ayo Mas Febri, ayo. Tirukanlah bagaimana kupu-kupu terbang. Kupu-kupu yang lucu. Mudik mencari bunga-bunga yang indah.
Tidak akan saya merasa Oke. Sudah keras badannya? Ayo silakan duduk, nggak pusing-pusing lagi? Ya, sudah paham berarti ya, pelajaran tadi sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham semuanya, baiklah, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang bukunya disimpan dulu ya, dirapikan alat tulisnya. Ini guntingnya taruh Ibu ambil ya, gunting sama ininya kita susunkan bisa ini ya. Ini enggak apa-apa. Nih, sampahnya dikumpulkan. Ya. Ini dibenarin, Mbak. Sampahnya dikumpulkan jadi satu ya. Ya, bukunya dimasukkan, Mbak. Ini dimasukkan, Mbak. Dimasukkan. Sampahnya dikumpulkan, Mbak, ya. Sudah? Kalau sudah, duduk yang rapi. Ini bukunya siapa yang belum dimasukkan? Nah, ya dimasukkan. Ini, jangan sampai ketinggalan ini. Itu punya siapa itu? Dimasukkan, sayang. Dimasukkan, ya. Ini buku punya kertas siapa ini? Yang belum dimasukkan? Boleh disimpan, dimasukkan. Dipegang juga boleh. Dimasukkan saja ke dalam tas, nak. Kertasnya Mas Megi, mau tidak? Ini dimasukkan Mas Megi, disimpan ya. Nanti ketinggalan takutnya ya. Oke. Ya, kita tunggu Mas Megi dulu memasukkan bukunya, kertasnya. Ini, oh ya. Nah, sekarang kalau sudah duduk yang rapi, ya, duduk yang rapi. Sekarang Mas Megi kan jadi ketua kelas. Mas Megi silakan pimpin doa, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah duduknya yang rapi ya, kelompok yang rapi disuruh pulang duluan. Boleh kelompok 3, ayo. Buka pintunya sayang ya. Oke, lanjut sayang. Kelompok 2, ayo. Ayo, sayang. Kelompok 1, ayo.
Ya. Oke, silakan pulang. Yes.